Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya, teman-teman. Untuk structure kita sudah selesai di 10 hari pertama dan kemarin saya tumbang ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar lewat rekaman dulu. But let's continue, kita lanjutkan materi kita ya, teman-teman. Jadi di chapter 11 ini nanti kita akan lanjut ke listening ya, teman-teman. Atau lebih tepatnya listening comprehension. Kenapa kok ada comprehension-nya? Karena kita tidak diminta hanya untuk mendengarkan ya, teman-teman. Maksudnya tidak mendengarkan itu maksudnya gini, bukan melatih pendengaran bukan, tapi melatih pemahaman dari mendengarkan, seperti itu. Bedanya apa? Bedanya kalau melatih pendengaran apakah kita bisa misalnya nih, eee, kita dengerin lagu terus misalnya di, liriknya itu ada yang dihilangkan, nah kita disuruh ngisi yang kosong yang dikatakan di audio apa, bukan seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada audio, kita diminta untuk memahami audio tersebut, kemudian diikuti pertanyaan yang pertanyaannya juga nggak tertulis, pertanyaannya itu dibacakan juga. Oke, yang tertulis hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Oke, makanya namanya listening comprehension. Dan untuk listening ini, trust me guys, walaupun di buku banyak apa namanya, banyak tipsnya ya, tapi yang saya lihat, semua tips-tips yang ada di buku itu tetap menuntut teman-teman untuk memahami vocab-vocabnya dan harus mengenali. Nah, di listening itu atau memahami orang ngomong dalam bahasa asing itu ada tahap namanya recognition, teman-teman. Recognition itu mengenali kata-kata yang diucapkan. Jadi, eee, orang ini ngomong apa itu minimal ada mengenalilah satu kata atau 2 kata, seperti itu, untuk bisa menebak maknanya. Untung-untung kalau kita bisa apa namanya, memahami seluruh kata yang diucapkan, seperti itu. Itu namanya recognition, seperti itu. Dan untuk melatih recognition caranya cuma satu. Teman-teman harus membiasakan namanya skill ya, listening ini termasuk skill, teman-teman. Jadi teman-teman harus membiasakan latihan untung-untung kalau teman-teman setelah, eee, kelas misalnya ya, eee, mendengarkan dengan skripnya, kemudian atau kalau nggak gitu, eee, ya diulang-ulang ya, mendengarkan dengan skrip, kemudian lama-lama skripnya dihilangkan. Nah, lama-lama teman-teman akan recognize dengan kata-kata yang diucapkan karena udah biasa, seperti itu. Apalagi dalam bahasa Inggris itu, apa namanya, tulisan dan bacaan itu banyak yang beda. Bukan di situ saja, kadang ada yang tulisannya sama, bacanya beda, maknanya beda. Ya sama dengan bahasa Indonesia kita bahasa Inggris itu punya homofon, homograf, sama homonim, teman-teman. Oke. Oke, langsung saja, yang saya bilang tadi, listening comprehension, teman-teman akan dituntut untuk comprehend atau memahami percakapan dalam bahasa Inggris, ya. Vocab-nya teman-teman nanti yang paling menentukan, atau yang paling membantu teman-teman dalam mengerjakan soal, listening. Tapi misalkan teman-teman merasa vocab-nya kurang, nggak apa-apa. Hajar latihan kalau dapat kata-kata baru atau expression-expression baru, teman-teman catat. Ya supaya, sambil nyatet, sambil dengerin, sambil nyatet, sambil lama-lama akan apa ya, terhafal sendiri teman-teman, tanpa harus menghafalkan, lama-lama hafal sendiri, terutama di pengucapannya. Karena bahasa Inggris itu tulisan sama pengucapan kadang jauh banget, teman-teman. Oke. Nah, nanti di listening comprehension, di tes ya, teman-teman, itu, dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dari 50 pertanyaan soal listening, itu dibagi menjadi 3 bagian, oke. Bagian pertama itu namanya adalah short conversations atau percakapan pendek antara 2 orang ya, yang hari ini kita akan pelajari, teman-teman. Kemudian, besok kita akan belajar listening bagian kedua, namanya long conversations atau percakapan panjang antara 2 orang, ya. Kemudian yang terakhir namanya adalah long talks atau, pembicaraan panjang, 1 orang, ya, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan yang part A di listening yang saya bilang tadi short conversations atau percakapan pendek antara 2 orang. Nah, nanti teman-teman di part A ini akan mendengarkan audio di setiap soal ya. Setiap soal itu ada satu audio, teman-teman. Nanti di audio itu teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang, si A dan si B, ya. Biasanya cewek cowok, teman-teman, atau kalau nggak gitu cowok cewek, jadi kebalik. Pokoknya beda gendernya mereka, jadi lebih memudahkan kita, seperti itu. Nah, nanti si A ngomong apa, kemudian si B menjawab,
kemudian diikuti audio pertanyaannya. Jadi pertanyaannya juga tidak ditulis, ya. Jadi teman-teman harus konsentrasi jangan sampai terlewat, seperti itu. Dan untuk part E ini paling banyak teman-teman di listening. Jadi dari 50 soal listening, part E ini ada 30 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 di listening itu adalah yang part E atau percakapan pendek, ya. Nah, enaknya di percakapan pendek ini adalah bahasa yang dipakai tidak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi vocabnya ya bahasa Inggris yang sehari-hari tapi yang sopan seperti jadi bahasa santai ya, seperti kita ngomong sama teman sendiri atau sama keluarga seperti itu. Nah, nanti, tipsnya ya, teman-teman konsentrasi misalnya teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya tinggalin aja, nggak usah terlalu dipikir takutnya malah ketinggalan seluruh ceritanya, ya. Kemudian, untuk memaksimalkan pembelajaran teman-teman disarankan juga pakai headset ya, supaya tidak terganggu dengan, distraction di sekitar teman-teman, seperti itu. Kemudian fokus pada pembicara kedua, teman-teman. Oke, karena yang paling sering ditanyakan itu adalah pembicara kedua. Jadi apa sih yang dimaksud oleh si B? Seperti itu. Nah, tapi hati-hati teman-teman juga harus fokus dengan pembicara pertama juga. Kenapa? Karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan figuratif atau majas atau idiom ya, teman-teman. Jadi pakai perumpamaan. Contohnya kalau misalnya teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan." Terus saya menjawabnya, "Aduh, perutku mau meledak." Nah, itu bukan benar-benar perutnya ada bomnya atau kena santet atau gimana ya, teman-teman, bukan benar-benar mau meledak, enggak. Tapi itu harus kita sambungkan dengan pertanyaan atau apa ya, atau ajakan teman saya tadi, yaitu ngajak makan. Nah, maksudnya perut saya mau meledak itu sudah kenyang, seperti itu, bukan benar-benar mau meledak, seperti itu. Jadi harus teman-teman sambungkan dengan percakapan si A, ya, supaya percakapannya nyambung, seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus hati-hati dengan pengecoh di pilihan ganda, ya. Nah, pengecoh atau distractors ini maksudnya apa? Pengecoh di sini maksudnya adalah, nah kadang teman-teman, satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B, itu nanti akan ditulis lagi di, pilihan, ya, tapi tidak semua pilihan, teman-teman. Jadi di pilihan ganda nanti ada yang mengandung satu atau 2 kata yang diucapkan sama si B. Nah, tapi kebanyakan, eee, pilihan jawaban yang mengandung kata yang diucapkan sama si B, satu kata atau 2 kata ya, itu malah biasanya salah, teman-teman. Oke, karena biasanya untuk part E ini, jawabannya menggunakan sinonim atau paraphrase, teman-teman. Jadi ucapan si B itu diceritakan kembali di pilihan ganda, tapi menggunakan, kata-kata yang menggunakan kata-kata yang berbeda, yang bahkan kita tidak dengar yang diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Nah, itu namanya sinonim atau paraphrase, menceritakan kembali, seperti itu, atau yang intinya atau maknanya sama, seperti itu, ya. Kemudian, nah teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu pertanyaan. Terutama jika teman-teman ngambil yang, online. Nah, ini misalnya teman-teman ngambil yang TOEFL, yang asli ya, yang ITS itu yang online, teman-teman nanti misalnya 12 detik belum sempat menemukan soalnya, layar itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya, teman-teman. Dan teman-teman nggak bisa back, nggak bisa balik ke soal sebelumnya. Jadi otomatis soal yang terlewat, yang tidak terisi itu langsung dianggap salah, seperti itu. Makanya kalau di TOEFL itu jangan dikosongin, teman-teman. Oke, kelemahannya TOEFL adalah mereka menggunakan soal pilihan ganda. Jadi ada kemungkinan 25% jawaban teman-teman benar, walaupun cuma 25%, ya. Tapi, itulah kelemahannya TOEFL, seperti itu. Jadi diisi aja, oke. Kemudian, nah untuk memaksimalkan belajarnya teman-teman atau ketika teman-teman tes nanti disarankan menggunakan headset terutama atau headphone ya, terutama yang ada noise cancellingnya atau yang, bisa menangkis suara dari luar. Jadi teman-teman bisa fokus, bisa suara yang masuk ke telinga teman-teman itu tidak terganggu dengan suara-suara dari luar, seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan soal, praktek, eee, buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai listening bagian pertama? Silahkan teman-teman.
Nggak ada ya. Nah, yang saya bilang tadi, karena listening ini termasuk skill teman-teman atau keterampilan, maka teman-teman harus mencoba untuk terampil. Terampil itu ya sering-sering mencoba ya, salah nggak apa-apa karena kita belajar. Saya dulu juga listening ini adalah yang paling lemah, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin karena sering-sering latihan, suka lagu juga, seneng nonton film juga. Nah, dalam bahasa Inggris kadang subtitle saya hilangkan untuk menantang listening saya. Ya, teman-teman. Nah, lama-kelamaan jadi enak, bahkan sambil main HP pun masih bisa, sambil mendengarkan masih bisa nangkep, seperti itu. Makanya saya bilang, supaya teman-teman merasakan apa yang saya rasakan, ini yang saya share ke teman-teman adalah caranya seperti itu, latihan latihan latihan, ya teman-teman. Nah, kita coba audionya dulu, saya mau cek suaranya. TOEFL Exercise 1, page 30. Suaranya keluar nggak teman-teman? Keluar, Kak. Udah keluar ya? Oke, baik. Nah, nanti teman-teman kirim jawabannya di chat, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa ya, nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa yang saya bilang tadi, listening butuh latihan. Oke, ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Baik, antara Alfa atau Bravo, kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya teman-teman. Mari kita dengarkan lagi. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu mau berangkat? Kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Berarti dia udah berangkat, lagi di jalan. Ya teman-teman, kita cek ABCD. Yang Alfa, he is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Nah, bukan ya, karena pertanyaannya kapan atau berapa lama lagi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dia tidak akan segera berangkat. Bukan ya, jelas-jelas dia sudah berangkat, teman-teman lagi OTW. Kalau yang Delta, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan ya, pertanyaannya berapa lama lagi, bukan bagaimana dia melakukannya. Seperti itu. Berarti Delta bukan, fix jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kita coba lagi ya, nomor 2, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, silahkan jawabannya teman-teman seadanya dulu. Dikirim di chat ya teman-teman, jangan takut salah. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan lagi dengan skripnya ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi. Jadi si A atau si cowok tadi dia bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah tadi? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek perkirakan yang dilakukan sama si Steve tadi.
Nah, karena si cewek merasa kalau pintunya nggak dikunci, berarti si cewek mengira kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah ya. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Tidak ada keterangan Steve mengunci pintunya ya. Alfa berarti bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, Steve mencoba namun gagal atau tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Bukan ya, pintunya nggak dikunci, teman-teman. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nice. Lanjut number 3. Dicoba lagi. Silahkan, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Oke, ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowoknya tadi kayaknya waiter ya, teman-teman, atau pelayan. Dia tadi bilang, "The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert." Jadi menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, "That doesn't sound good to me." Tidak terdengar baik buatku atau jadi ini bahasa sopan untuk bilang untuk menolak ya, untuk menolak tawaran, teman-teman. Jadi, "Maaf saya tidak menyukai itu," atau, "Maaf, saya tidak setuju," biasanya seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkun. Bukan untuk didengarkan ya ayam kalkunnya, teman-teman, tapi untuk dimakan tadi. Berarti alfa bukan, nggak nyambung. Kalau yang Bravo, si cewek merasa makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, karena dia nggak suka, teman-teman. Doesn't sound good to me katanya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek lebih atau apa ya, suka terutama kalkun panggangnya. Seperti itu. Bukan karena dia menolak apapun yang ditawarkan ya, termasuk kalkun panggangnya tadi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih menyukai menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Nah, ketemu ya. Karena dia menolak yang barusan ditawarkan menu makan malam spesialnya, berarti dia mau menu makan malam yang lain. Berarti jawabannya adalah yang Delta. Oke, nice. Lanjut number 4. Silakan teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Charlie. Alright, let's do it together. Kita dengarkan dulu ya audionya dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek minta tolong ya. Dia bilang, "Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it." Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, "Sorry, I'm busy tonight." Maaf, aku sibuk malam ini. Nah, berarti dia nggak bisa bantuin si cewek malam ini untuk mengerjakan PR fisikanya ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, dia menolak membantu. Artinya dia nggak bisa bantuin si cewek mengerjakan PR fisikanya malam ini. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo,
si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini? Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cowok menyesal dia tidak pernah bisa atau tidak pernah bisa membantu si cewek. Bukan ya, karena hanya malam ini, teman-teman, di situ di percakapan tadi. Untuk yang selain-selainnya nggak tahu, karena nggak ada yang diomongin, bukan yang semuanya, tapi cuma malam ini aja. Oke, berarti yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Bukan ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada dua jawaban yang sama seperti ini, yang Alpha sama Delta kan idenya sama, teman-teman. Yang Alpha itu si cowok akan disibukkan dengan PR-nya si cewek malam ini. Berarti si cowok bantuin. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek malam ini dengan membantu dengan PR fisikanya si cewek. Maksudnya membantu si cewek mengerjakan PR fisikanya. Nah, itu kan sama dengan yang Alpha. Udah pasti dua-duanya salah, teman-teman. Karena nggak mungkin ada satu soal jawabannya ada dua. Ya, kalau ada dua jawaban yang maknanya sama, fix dua-duanya salah. Ya, karena nggak mungkin ada jawaban dua seperti itu. Oke, nomor 4 jawabannya adalah Bravo. Lanjut number 5, silahkan dicoba dulu. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita dengarkan dulu audio dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, kalau ada pertanyaan, what did you think of, teman-teman, sisanya nggak usah diperhatikan. Ya, karena satu, pasti sisanya agak tinggi-tinggi, teman-teman, vocabnya. Contohnya di sini. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Nah, itu vocabnya agak tinggi-tinggi. Nah, what did you think of itu artinya adalah bagaimana menurutmu. Berarti itu menanyakan pendapat. Pendapat tentang apa? Nggak penting. Yang penting adalah jawabannya, teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa, kita artikan semuanya. Di sini kalau diartikan, bagaimana pendapatmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus. Kemudian si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa menjaga mataku terbuka. Maksudnya dia ketiduran, teman-teman. Oke. Nah, bisa dibayangkan kalau di kelas sampai mahasiswanya ketiduran itu bagaimana ya? Kita cek yang Alpha, her eyes hurt, matanya si cewek sakit. Bukan gara-gara sakit ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kuliahnya sangat luar biasa. Bukan ya, kalau luar biasa pasti dia nggak ketiduran. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Ya, teman-teman. Oke, good job. Next, number 6. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha dan saya lihat semua menjawab Alpha. Kita cek bersama, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan? Atau
itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang. Si cowok menjawab, I paid the phone in electricity, but not the credit cards. Aku udah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu ya, teman-teman. Karena ada satu tadi yang belum dibayar, yaitu yang kartu kredit. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening untuk membayar tagihan, tidak memiliki cukup saldo maksud saya ya, untuk membayar tagihan-tagihannya. Nah, bukan ya, karena nggak ada keterangan apakah mereka apakah mereka punya cukup saldo atau tidak di rekeningnya ya untuk membayar tagihan-tagihannya di situ. Berarti Bravo nggak bisa kita menarik kesimpulan seperti itu. Kalau yang Charlie, apa yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek nggak ngabarin apa-apa, teman-teman. Dia nggak ngasih tahu apa-apa, dia hanya bertanya. Kalau ada orang bertanya, berarti ya nggak bisa nggak bisa dipercaya karena dia bertanya, teman-teman. Dia harus dikasih informasi. Berarti Charlie bukan ya, nggak nyambung. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihannya. Bukan ya. Karena nggak ada keterangan bagaimana si cowok membayar tagihan-tagihannya. Seperti itu. Berarti Delta bukan fix, jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut lagi number 7. Dicoba Number dulu. 7. Will you be able to get back from running? Oke, saya ulangi ya, teman-teman. Sorry, kepencet tadi. Silahkan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta, Delta, dan semuanya menjawab Delta. Kita cek ya. Sorry. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Apakah kamu mampu balik ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang aku bisa. Nah, itu tadi teman-teman, kita cek ya ABCD. Yang alpha, si cewek akan menelpon balik secepatnya. Bukan menelpon balik ya teman-teman, tapi wujudnya harus di situ, balik secepatnya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek akan secara pasti kembali sebelum jam 4. Si cewek tidak bisa memastikan, tidak menyebutkan jamnya. Dia hanya bilang secepat yang dia bisa. Apakah sebelum, apakah sesudah, nggak tahu ya teman-teman, karena hanya secepatnya saja. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, tidak ada informasi pinjam-meminjam ya teman-teman, atau mau mengembalikan apa, nggak ada. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta, teman-teman. Oke, next, number 8. Silahkan dicoba lagi. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat everybody picks Charlie. Let's stay together. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, have you seen Tim?
I really need to talk with him about the phone bill. Apakah kamu melihat Tim tadi? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Nah, berarti dia udah nggak di situ ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak melihat Tim. Bukan tidak melihat ya, teman-teman, tapi udah tidak di situ timnya. Tadi dia melihat. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, namun hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan berapa lama Tim tadi di sana, teman-teman. Yang ada keterangannya adalah kapan dia tadi di sana. Nah, dia tadi di sana beberapa saat yang lalu ya, atau just a minute ago, beberapa saat tadi, atau barusan tadi. Ya, berarti untuk berapa lamanya nggak tahu, nggak ada di audionya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ beberapa saat lalu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, Tim akan kembali sebentar lagi. Nah, tidak ada keterangan Tim akan kapan Tim akan kembali. Berarti Delta bukan. Oke, lanjut lagi. Number 9, dicoba dulu silahkan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Delta, dan saya lihat semua menjawab Delta. Kita cek bersama ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku, padahal tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Si cewek menjawab, saya rasa kita hanya perlu cari tempat lain untuk parkir maksudnya ya. Saya rasa kita harus parkir di suatu tempat yang lain. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak menyukai tempat yang yang dipilihkan sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya, teman-teman. Tapi karena ada mobil tadi yang cerobot tempat mereka. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum keluar karena mereka masih mencari tempat parkir. Bravo bukan. Charlie, si cewek lega tempatnya sudah dipesan. Nah, belum lega ya teman-teman, karena walaupun dipesan ada mobil yang sudah ngambil tempat mereka. Charlie bukan. Yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa parkir mobilnya di sana. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Kenapa nggak bisa parkir di sana? Karena ada mobil tadi, mobil lain yang ngambil tempat mereka. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Good job, teman-teman. Next, number 10, silakan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman sedapatnya dulu ya, dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Baik, antara Alpha atau Bravo, kita dengarkan dulu ya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kadang si B itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom atau figuratif. Jadi harus disambungkan dengan percakapan si A atau pernyataan si A. Nah, si A dia bilang, do we have enough food for all the guests who are attending this reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini?
Kemudian si cowok menjawabnya, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, maksudnya kulkasnya itu udah penuh, teman-teman. Nggak bisa dimasukin makanan lagi saking banyaknya. Ya, jadi eh, kalau dihubungkan dengan pertanyaannya tadi, berarti mereka punya banyak sekali makanan atau makanannya cukup seperti itu ya. Kita cek ABCD, yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, kulkasnya rusak. Nggak nyambung ketika ada orang bertanya, apa namanya, apakah kita punya cukup makanan untuk para tamu? Kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung, teman-teman. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di kulkas. Bukan ya, karena si B tadi jawabnya menggunakan kulkas ketika ditanyain jumlah makanan. Berarti tempat makanannya ya pasti di kulkas. Seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya. Dia tadi dengan lantang dia jawab kulkasnya mau meledak. Berarti dia yakin kalau ada cukup makanan. Karena banyak banget makanannya udah nggak cukup kulkasnya seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang alfa. Nah, dari ronde pertama tadi mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai listening yang part A ini, teman-teman, sebelum kita lanjut ke ronde kedua. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Nah, tetap saya ingatkan jika teman-teman dapat vocab baru, teman-teman tulis biar nggak hilang. Ya, karena kunci di TOEFL yang pertama kali yang paling penting itu adalah vocabnya. Oke, jadi kalau dapat vocab baru atau expression baru, ungkapan-ungkapan baru, teman-teman tulis saja, oke? Terutama tips dan trik juga sama, itu teman-teman tulis saja, ya. Kita lanjut ke round 2. Dicoba lagi ya, teman-teman jangan takut salah, silakan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Delta dan saya lihat semua menjawab Delta. Kita cek bersama teman-teman. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Nah, yang saya berikan ke teman-teman tadi, kalau ada pertanyaan what did you think, sisanya nggak usah dihiraukan ya. Jadi ya berarti kalau ada what did you think itu menanyakan pendapat. Jadi kita fokus aja sama jawabannya ya. Jawabannya adalah it was too easy, ujiannya terlalu mudah. Ya, ujian apa? Ujian aljabarnya. Jadi ujian akhir aljabarnya tadi terlalu mudah. Oke, kita cek ABC yang alfa. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Nah, tidak ada penyebutan ujian-ujian selain ujian akhir ya. Berarti kita nggak bisa melakukan perbandingan seperti ini. Otomatis alfa bukan. Yang Bravo ada 2 ujian, bukan 1. Nah, yang disebutkan jelas-jelas cuma 1 tadi ya, teman-teman, yaitu aljabar saja. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira ujiannya akan lebih mudah. Nah, berarti sulit kenyataannya ya. Bukan ya, karena si cowok tadi bilangnya ujiannya terlalu gampang. Berarti tidak sulit sama sekali, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, ujiannya tidaklah sulit. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Oke, good job teman-teman. Next, number 2. Silahkan dicoba dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling?
Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alfa dan saya lihat semua menjawab Alfa. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya ya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini atau bagaimana kabarmu hari ini? Si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa nggak enak badan. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa si cowok tidak merasa baik-baik saja atau dia tidak enak badan. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alfa dan Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi teman-teman. Si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalani bisnisnya untuk waktu yang lama? Si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya, maksudnya perusahaannya si keluarganya si cewek ya, didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo, ternyata si cowok itu bisa menjalankan bisnis. Nah, bukan ngomongin si cowok ya, tapi ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Bravo bukan jauh dari topik yang dibahas. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya si cewek itu baik-baik aja. Nah, bukan ngomongin keluarganya ya, tapi ngomongin bisnis keluarganya. Nah, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, bisnisnya hanya berlangsung atau bertahan setahun saja. Nah, tidak ada keterangan masih bertahan atau tidak ya. Berarti Delta bukan, teman-teman. Berarti jawabannya yang Alpha ya, yang jelas sama dengan yang dikatakan sama si cewek tadi. Oke, lanjut number 4. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat. Well, everybody picks Charlie. Let's do it together. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi harus menunggu di bandara lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwalkan atau sesuai yang ada di jadwal. Maksudnya tepat waktu ya mendaratnya. Oke, kita cek. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, karena dia jelas bilang tepat sesuai jadwal. Berarti dia lihat jadwal yang tepat. Apalagi dia tidak nunggu lama. Artinya dia udah
cocok dengan yang ada di jadwal yang dia lihat. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Tentu aja karena dia bisa ketemu sama yang cewek ya. Kalau nggak di tempat yang tepat pasti ya nggak ketemu ya teman-teman, yang ada kecelakaan namanya. Nah tapi bukan intinya bukan di mana si pertanyaannya atau percakapan tadi mengenai di mana pesawatnya mendarat bukan, tapi apakah si cowoknya itu nungguin lama ya. Nah terus si cowok bilangnya pesawatnya mendarat tepat waktu. Nah ngomongin waktunya bukan tempatnya teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah Charlie. Oke, good job. Lanjut, number 5. Silahkan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok ngajakin renang ke kolam. Dia bilang, do you want to join me in the pool? Mau ikutan nyebur ke kolam nggak sama aku? Nah, si cewek menjawab, oh, I'll just run and put my suit on. Nah, itu kalau diartikan itu, saya akan ganti pakaian cepat-cepat atau saya akan cepat-cepat ganti pakaian. Maksudnya untuk ngikut berenang sama si cowok ya, teman-teman. Jadi run di situ maksudnya bukan dia mau berlari jogging bukan, tapi dia maksudnya saya tak ganti pakaian sebentar, maksudnya seperti itu. Makanya lari seperti itu. Kita cek ya. Yang alfa si cewek lebih memilih pergi berlari. Nah, bukan ya, teman-teman. Jangan tertipu yang saya bilang tadi, kadang yang kita dengarkan di percakapan si B ditulis lagi tapi biasanya malah salah. Nah, alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin pergi atau nyebur ke dalam kolam. Bukan tidak ingin nyebur ke kolam ya, tapi dia mau ganti pakaian sebentar dulu. Oke, mau ganti pakaian renang dulu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek ingin mengganti pakaian dengan cepat dan pergi berenang. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi number 6. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek ya, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia mengabarkan, dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, si cewek menjawab, at least the homes were saved. Minimal atau setidaknya rumah-rumahnya aman. Jadi nggak terbakar ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumah di akhir-akhir. Nah, sama sekali tidak ada keterangan pemadam kebakaran disebutkan atau siapa yang memadamkan apinya atau siapa yang menyelamatkan rumah-rumahnya ya. Artinya kita nggak boleh menambahkan ide-ide seperti ini. Maksudnya nggak boleh menambahkan yang tidak dikatakan teman-teman di audionya tadi. Berarti alpha nggak bisa ya. Karena ada informasi pemadam kebakaran yang nggak jelas dari mana infonya. Berarti alpha bukan, Bravo juga bukan karena sama ada penyebutan firefighter di situ. Yang Charlie rumah-rumahnya di tepi bukit itu terbakar. Bukan ya, karena aman teman-teman. Berarti Charlie bukan. Nah berarti pasti delta nih.
rumah-rumahnya tidak hancur. Nah, maksudnya tidak rusak atau tidak terbakar. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, next number 7. Dicoba dulu lagi, silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo. Kita cek bersama. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, no, I think there is enough. Enggak, saya rasa sudah cukup. Apanya? Bumbunya tadi ya, teman-teman, yaitu garam sama lada yang mau ditambahkan sama si cowok. Jadi jangan ditambah lagi, udah cukup. Yang udah cukup bumbunya ya, bukan supnya. Kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada jumlah sup yang cukup. Bukan supnya yang diomongin, teman-teman, tapi bumbunya. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke. Good job. Lanjut lagi, teman-teman. Number 8, dicoba dulu ya. Silahkan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha. Kita cek bersama ya, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay a college fees? Bagaimana caramu mampu atau bagaimana caramu supaya bisa membayar biaya kuliahmu? Nah, si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha, si cowok beruntung untuk menerima bantuan untuk pendidikannya atau sekolahnya. Nah, ketemu ya, maksudnya bantuan di situ adalah beasiswanya tadi, teman-teman. Oke, berarti nomor 8 jawabannya adalah yang alpha. Oke. Kalau yang Bravo, dia menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya-biayanya. Bukannya nggak masuk akal. Kalau ada jawaban nggak masuk akal seperti ini, jangan dipilih, teman-teman. Entah ketika teman-teman tes nanti juga kalau di listening bagian pertama ada jawaban yang lucu atau aneh, nggak usah dipilih, itu pasti salah. Oke. Nomor yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang rendah. Bukan ya, dia masih kuliah, teman-teman, karena harus membayar fee-nya atau SPP-nya kayak gitu ya. Kalau yang delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Tidak ada keterangan bagaimana dia mendapatkan beasiswa ya, teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang alpha. Oke, nice. Lanjut number 9. Dicoba dulu, silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, silahkan jawabannya teman-teman semuanya dikirim di chat ya. Kira jawaban Bravo dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi si cowok bertanya,
How successful was their corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun kemarin? Nah, si cewek menjawab, it made quite a big profit. Perusahaannya atau korporasinya itu membuat cukup besar keuntungan tahun kemarin. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa perusahaannya atau korporasinya itu mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, informasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ini yang nggak jelas, teman-teman. Dari mana? Alfa nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, korporasinya mengumpulkan banyak uang. Maksudnya big profit atau keuntungan yang banyak di sini maksudnya orientasinya ke uang ya. Jadi kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ini merupakan tahun terakhir di mana korporasinya akan membuat keuntungan. Nggak nyambung teman-teman ya. Charlie bukan. Yang Delta korporasinya itu tidak begitu berhasil. Bukan ya, karena ada kata big, itu positif. Kata sifat yang maknanya positif teman-teman. Jadi besar. Big profit berarti keuntungannya besar, uangnya banyak. Berarti jawabannya yang Bravo tadi. Ya, it earned a lot of money. Perusahaannya atau korporasinya berhasil mengumpulkan banyak uang. Oke, jawabannya Bravo. Terakhir teman-teman nomor 10. Hati-hati ya. Di sini ada vocab yang setahu saya di Indonesia nggak ada. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa, mari kita dengarkan bersama ya. Number Sorry, teman-teman kepencet. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank, kan? Sekarang kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Ya betul, dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah overdrawn ini diambil melebihi saldo yang ada teman-teman. Jadi malah terhitung minus. Jadi sebelumnya dia ngambil uang kebanyakan, akhirnya jadi kredit. Jadi harus membayarkan bunganya. Ya, nah supaya nggak membayarkan bunganya segera harus dilunasi ke bank. Nah ini dia menuju bank si Chuck. Oke kita cek ABCD. Yang alfa rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah bukan memiliki terlalu banyak uang ya, yang ada malah minus teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo si cowok merasa kalau Chuck itu memiliki rekening bank atau jenis rekening bank yang salah. Nah, bukan jenisnya tapi isinya ya, teman-teman, karena dia sebelumnya udah ngambilnya kebanyakan. Jadi minus. Bravo bukan? Yang Charlie si cowok mengira atau merasa kalau Chuck itu lagi perjalanan pulang dari bank. Nah, bukan perjalanan pulang tapi menuju bank ya. Jelas-jelas dia membenarkan pertanyaan si cewek ketika si cewek bilang Chuck lagi OTW ke bank kan. Jadi to the bank itu menuju bank. Kan? Nah, si cowok bilang yes he is. Ya betul dia menuju bank, maksudnya seperti itu. Jadi bukan pulang tapi menuju bank. Jadi OTW ke bank. Berarti Charlie bukan karena bertentangan ya. Kalau yang Delta there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekeningnya Chuck karena sebelumnya dia ngambilnya kebanyakan, teman-teman. Minus jadinya. Ya. Ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Nah, kurang lebih untuk listening bagian pertama itu seperti itu ya, teman-teman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya harap teman-teman kalau ada waktu dihajar pakai latihan ya, supaya terbiasa dengan mendengar atau telinga kita terbiasa dengan percakapan dalam bahasa Inggris supaya mudah ketika tes nanti. Tapi saya lihat tadi teman-teman cepat banget untuk menjawabnya. Jadi saya rasa listening is not a big deal, right? Mungkin hanya cukup
Maksudnya mungkin hanya butuh pembiasaan aja atau sering-sering latihan aja. Oke? Baik, thank you so much for having me today ya guys. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time everyone.